Hai semuanya, kembali lagi di Wisdom Manifest. Special thanks buat teman-teman yang masih setia menonton video-video ini. Seperti biasa, saham-saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman, jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Analisa ini tujuannya agar kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang merasa analisa ini kurang cocok, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silakan share ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sekedar informasi dari saya bahwa saya akan mengadakan online class, yaitu kelas saya yang ketiga dan akan diadakan pada tanggal 19 September. Totalnya 4 kali pertemuan, jadi seminggu sekali secara online dan kita akan praktek cara penggunaannya. Apa sih yang dipelajari? Yaitu technical analysis ya, jadi basic technical analysis agar kita bisa trading secara mandiri. Nah, ini adalah materi-materinya. Lalu kita akan praktek langsung penggunaannya selama 4 minggu. Nah, berapakah investasinya? Ini di sini ada ya. Kalau daftar berdua, teman-teman jadinya lebih hemat. Nah, bagi yang tertarik, bisa hubungi langsung adminnya di Telegram, yaitu wisdom_and_invest_admin. Atau bisa WA juga di sini ya. Oke. Yuk kita masuk ke analisanya INKP. Nah, chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Tools ini bisa saya akses lewat handphone maupun komputer dan laptop, jadi saya bisa pakai di mana aja, kapan aja. Lalu tinggal ketikkan /win INKP dan chart ini akan keluar. Jadi lebih singkat ya, lebih mudah dan lebih cepat untuk kita menganalisa suatu saham. Langsung aja saya akan masuk ke analisa. Bagi teman-teman yang agak kebingungan dengan cara baca dari chart ini, bisa nonton video-video saya di awal-awal, paling awal itu. Jadi kalau di video yang awal-awal saya hanya membahas satu video itu 2 saham dan lebih mendetail. Jadi saya ada jelaskan lebih detail supaya teman-teman lebih mudah mengikutinya. Nah, yang di sini sudah tidak ada sinyal ya, jadi memang sudah sejak lama di INKP itu sudah muncul sinyal segitiga merah. Itu adalah sinyal untuk exit. Jadi statusnya di sebelah kiri juga non. Nah, dia memang berada di atas MA 200 ya, tapi sedang koreksi. Lalu ini ada pixelnya, yaitu merah-merah, dua-duanya itu tidak oke. Dan di bawah ini, saya zoom dulu biar kelihatan jelas. Di bawahnya itu sudah muncul momentumnya merah-merah dan semakin mendalam. Ini kurang oke ya. Yang bagus itu kalau dia momentumnya adalah biru-biru dan semakin meninggi. Yang bagus juga kalau pixelnya dua-duanya adalah hijau-hijau, itu baru bagus. Jadi kalau seperti ini, kondisi yang bagus untuk entry itu sebetulnya adalah seperti di sini, bahwa dia muncul sinyal segitiga hijau, lalu pixelnya juga hijau-hijau dan momentumnya semakin meninggi, maka dia pun akan naik terus ya, itu bagus. Begitu muncul sinyal segitiga merah itu untuk sell. Kalau segitiga hijaunya muncul di tempat seperti ini kan lagi sideways ya. Nah, kalau dia sideways ada kecenderungan dia akan bolak-balik keluar terus segitiganya hijau merah karena dia memang lagi sideways. Jadi saat muncul segitiga hijau dan kalau momentumnya hanya kalau pixelnya hanya satu hijau seperti di sini ya, seperti di sini nih. Jadi kalau di sini ini misalnya pixelnya hanya satu hijau dan belum ada momentum, itu artinya hanya spekulasi buy. Teman-teman boleh entry ataupun enggak, tapi kalau misalnya mau entry karena ini spekulatif buy, maka teman-teman bisa mengatur money manajemennya. Jadi seandainya dia belum jalan, nggak jadi jalan gitu, nggak jadi naik, maka teman-teman bisa hold dulu. Kalau misalnya teman-teman mau sabar kan berarti hold. Misalnya holdnya hanya 20%, jadi nggak terlalu banyak porsinya yang nyangkut seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau cut loss juga lossnya nggak terlalu banyak karena hanya baru masuk 20%. Jadi itu kembali lagi ke keputusan masing-masing teman-teman maunya seperti apa. Intinya adalah kalau mau spekulatif buy itu harus atur money manajemennya. Tunggu sampai sinyalnya sudah benar-benar valid buy seperti ini, ada momentumnya, dia baru bisa naik. Jadi kalau nggak ada momentum dia nggak bisa naik ya, agak kurang tuh. Nah, seperti di sini. Jadi kondisi INKP sekarang kurang oke, apalagi momentumnya semakin merah mendalam, itu artinya ada potensi dia masih bisa turun lagi ya.
Kita ke sini, ini perintahnya /ms, kalau yang tadi /win, yang ini /ms INKP. Kita cek dulu indikatornya, ini MACD-nya dia menurun, sudah mulai menurun, lalu stokastiknya sudah menurun juga ya. Saya zoom dulu. Nah, ini untuk stokastiknya juga menurun dan sudah mendekati garis 20-nya ya. Kalau dia sudah turun ke bawah garis 20, kalau dia bermain di sini ini agak kurang oke, karena jadinya dia nggak punya kekuatan, untuk naik. Bisa jadi dia akan turun dan terus bergerak di bawah sini. Tunggu sampai dia kembali kayak di sini, kembali naik ke area antara 20 dan 80. Jadi ini garis 20, di sini garis 80. Dia harus bergerak di antara ini, baru dia punya power ya. Harus bergerak di atas 20 baru dia punya power untuk naik. Nah, ini di sini ada support, yaitu supportnya nih. Saya zoom dulu biar teman-teman bisa lihat lebih jelas. Ini supportnya di 8250. Nah, jadi kalau sudah mendekati support di area sini ya, di area sini atau sini 8250 sampai 8350. Teman-teman kalau mau spekulatif ya, ini sifatnya spek buy itu boleh. Atau mau menunggu dulu sampai ada pantulan. Jadi kalau pantulan itu berupa seperti ini ya. Jadi ada minat untuk beli, dorongan untuk beli. Jadi ekornya panjang ke bawah, atau ada candle hijau. Jadi setelah candle merah lalu ada candle hijau misalnya. Nah, itu baru boleh spekulatif buy. Itu tergantung teman-teman ya. Yang penting jangan lupa kalau spekulatif buy itu atur money manajemennya. Tunggu sampai sinyalnya benar-benar baik dan memang valid buy, itu baru teman-teman tambah lagi porsi belinya. Ini kita lihat kalau untuk trennya kalau kita tarik tren sini sebenarnya masih ini ya, jadi pas-pasan ya. Kalau seandainya dia sampai jebol tren, itu artinya sudah kurang oke sebetulnya. Jadi harus disiplin kalau seandainya dia jebol dari garis ini 8250 ya supportnya. Kalau dia jebol dari situ artinya dia sudah nggak menarik lagi, karena jadinya jadi kurang oke, dia akan kembali turun lagi ke bawah sini. Supportnya lumayan jauh. Kalau kita entry deket sini, itu resikonya masih kecil, dengan harapan dia akan naik dan kita bisa SOS ya. Di sini resistnya, resistnya yaitu 9975. Jadi dia belum mampu menuju ke sana. Strateginya adalah karena dia ini downtrend dan kita mau bottom fishing. Karena bottom fishing, jadi kita targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Kita mesti lihat dia berhasil mantul atau enggak. Apalagi indeksnya juga masih seperti sekarang ini, agak-agak warning. Jadi bermain fast trade aja dulu saran saya. Kalau yang sudah dapat di bawah dan sudah cuan, misalnya cuan segini, ya sudah bungkus. Cuan beberapa persen, silahkan bungkus dan jangan dilirik dulu. Kita lihat dulu lagi indikatornya seperti apa. Apakah indikatornya ada membaik atau enggak. Kalau enggak ada perbaikan, maka jangan di entry lagi. Kita yang penting cuan bungkus dulu. Jangan sampai nanti kita masuk lagi karena takut ketinggalan cuan, terus akhirnya jadi nyangkut. Nah, oke, berarti INKP selesai ya. Ini tidak ada sinyal beli. Kalau teman-teman yang berani spekulasi buy, silakan entry di dekat supportnya, yaitu berarti kita sistemnya ini bottom fishing. Kalau bottom fishing, atur money manajemennya, dan kalau bisa saran saya ini hanya untuk fast trading. Jadi begitu cuan silakan dibungkus, silakan di take profit dulu ya. Kita masuk ke analisanya SMRA. SMRA ini sudah mendekati MA 200-nya, tapi belum berhasil ya. Ini dia hari ini sudah muncul sinyal segitiga merah, statusnya sell dari sejak sini kan entry. Karena sini muncul segitiga merah, maka dia exit dengan profitnya sebesar 12,3%, lumayan ya. Itulah fungsinya kita pasang trailing stop di garis win-nya sini. Garis win-nya adalah 636. Itu bisa dibulatkan dan kita kalau mau sudah cuan banyak,
kita bisa toleransi ya, misal beberapa persen atau beberapa tick. Jadi kalau misalnya hanya kegocek berupa ekor dan dia kembali lagi naik ke atas, kita nggak kehilangan barang, seperti itu. Untuk pixelnya sendiri dia merah 1, terus momentumnya sudah mulai mengecil ya, jadi memang menurut saya sudah pas waktunya untuk take profit, karena artinya ada potensi dia akan bermain sideways dulu. Jadi daripada kita dari cuan, karena dia bermain sideways terus dia akan turun lagi ke bawah, jadinya yang tadinya cuan malah jadi zong ya. Jangan seperti itu. Selagi bisa dibungkus cuannya, silahkan dibungkus. Ini untuk chart MS nya, untuk melihat support resist, kita cek dulu indikatornya. Untuk MACD nya dia memang menaik tapi mulai merapat ya, ada indikasi dia akan semakin merapat dan bergerak datar, itu karena dia sideways. Lalu ini memang sesuai ya, stokastiknya sudah memotong masuk ke dalam area bawah 80, maka itu artinya kita bisa take profit dulu. Kalau kita bermain swing, ini kita bisa mengikuti sinyal dari stokastiknya, entry di sini dan exit di sini. Kalau entry di sini kan pas ya, jadi entry-nya di sini, lalu exit-nya adalah memang sesuai hari ini, seperti itu. Support dan resistnya ini saya zoom dulu. Resistnya di sini resist, angkanya berapa nanti bisa dicek sendiri di aplikasi online tradingnya teman-teman sendiri. Lalu untuk area support, di sini ada support yaitu berapa nih, 575, 580 sekitar situ ya, area situ support. Di sini juga ada support, lebih bawahnya lagi 515. Nah ini ada potensi dia sepertinya akan bergerak sideways dulu ya, walaupun memang di sini ada terlihat ekor. Jadi kalau ekor-ekor gini pertanda ada dorongan beli dari market, tapi kita nggak tahu ya seberapa kuat karena stokastiknya tadi masih menurun, sudah mulai menurun, dan MACD-nya juga mulai merapat. Jadi kalau situasi kondisi seperti ini, saran saya kalau sudah cuan ya bungkus saja. Jadi sepertinya kelihatannya dia hari ini kan membentuk lower low ya. Jadi di sini adalah resistnya. Di sini dia mulai membentuk lower low dan lower high. Nah, itu sebetulnya agak kurang bagus walaupun dia ada bentuk ekor seperti ini. Tapi kalau dia membentuk lower low dan lower high, ada kemungkinan dia akan turun lagi besok. Walaupun dia besok naik paling nggak begitu banyak ya. Bisa lagi jalannya ke bawah sini. Seperti itu. Jadi daripada ini, mendingan teman-teman yang sudah cuan, sudah kena stop lossnya, sudah kena trailing stopnya, happy cuan, kita bisa incar untuk bow ya. Kita persiapkan cash untuk buy on weakness. Kita cari saham-saham yang menarik lainnya. Nah, bagi yang masih tertarik untuk trading di saham ini, bisa menunggu di area support seperti biasa, beli di support, sell on strength. Kita masuk ke analisa ANTM-nya. ANTM-nya waktu itu muncul sinyal beli di sini dan masih hold sebesar 4,3% profitnya. Di sini dia masih berada di atas MA 200, itu bagus ya. Lalu pixelnya merah 1, momentumnya mengecil. Jadi ada potensi kalau dia mau naik pun nggak begitu besar. Kalau yang masih punya ya jangan lupa ya pasang stop lossnya aja. Jadi kayak begini nih, tuh dia hanya bikin ekor lalu kembali naik ke atas garis win. Makanya kalau kita mau pasang trailing stop di garis winnya, itu kita bisa kasih toleransi beberapa tick atau beberapa persen di bawahnya. Jadi kalau kayak gini kita nggak kegocek, masih ada barangnya seperti itu. Untuk support resistnya di sini kita cek dulu indikatornya seperti apa. Indikatornya dia bermain di area 20 dan 80. Itu masih oke ya. Jadi kalau area 20 dan 80 itu artinya dia masih punya power, masih punya powernya. Tapi kalau dia bergerak di bawah area 20 artinya dia nggak punya power, dia lemes. Mau naik pun dia susah gitu ya. Kalau dia berada di atas area, kalau ada di area overbought itu masih mending, masih oke. Jadi selama dia bergerak di atas ini ada potensi dia masih bisa naik, kecuali dia sudah menurun dan memotong 80-nya seperti di sini. Nah seperti itu. Jadi ada potensi kalau dia bergerak ke sana, ada potensi dia akan bergerak sideways dulu.
Ini juga ya, kita cek, saya zoom dulu. Oh, kita tarik trennya dulu deh. Nah, ini kita bisa lihat trennya masih bagus ya, masih bagus banget. Kalau dia sudah patah tren, itu teman-teman boleh langsung siapkan strategi untuk artinya dia akan bergerak sideways, dan strateginya tetap seperti biasa, yaitu fast trading. Kita bermain fast trading aja atau bermain swing pendek. Jadi beli di support, sell di deket resist. Jangan pas-pas ya, kasih toleransi supaya nggak nyangkut. Nah, ini di manakah supportnya? Di sini juga ada support lagi. Di sini adalah resistnya. Resistnya yaitu 865. Supportnya ini saya nggak kelihatan angkanya, jadi teman-teman bisa cek sendiri di OLT-nya ya, di aplikasi online tradingnya, di sekuritas masing-masing. Ini berapa nih? Sekitar 750 ya support ya. Resistnya di 865. Bisa juga di sini karena dia nggak berhasil naik lebih dari situ, lalu kembali turun. Artinya kalau teman-teman mau spekulasi buy, itu bisa di dekat area support. Nah, jangan pas-pas, teman-teman bisa kasih beberapa antrian seperti itu. Jadi beli di dekat support, lalu nanti sell on strength. Begitu sudah hijau, mungkin area sini, nggak harus sampai atas sini ya, mungkin di area sini itu boleh teman-teman pelan-pelan jual barangnya. Jadi nggak keburu. Kalau takutnya dia nggak mampu naik lebih tinggi dari itu, teman-teman sudah jualan juga. Jadi udah cuan bungkus ya. Kali ini kita bermain stylenya swing pendek atau fast trade aja dulu. Untuk saham Sril, ini Sril sudah muncul sinyal segitiga merahnya, artinya sudah exit di sini. Sini exit, di sini entry-nya. Di sini entry, jadi sudah cuan juga ya, lumayan ya. Itu sudah cuan, bisa dihitung sendiri kira-kira berapa. Untuk sinyalnya, indikator pixelnya sudah tidak oke karena merah dua-duanya. Lalu momentumnya mulai muncul merah nih. Mulai muncul merah ya. Ini aduh nggak bisa di zoom ini. Nah, ini mulai muncul merah dan semakin mendalam, walaupun nggak besar banget, tapi agak warning ya. Jadi teman-teman kalau sudah kena stop lossnya di garis win line, ya udah silakan happy cuan, dan kita pantau lagi kondisinya seperti apa. Walaupun dia masih berada di atas MA200 nih, MA200. Jadi kita harus lihat dulu apakah dia bisa memantul di garis MA200-nya. Kalau dia berhasil memantul, karena ini sahamnya masih uptrend, ini kita tarik garis trend. Nah, itu jangan sampai jebol sini ya. Kalau sampai jebol sini jadinya kurang oke lagi. Itu tidak oke lagi kalau dia turun ke bawah. Selama dia masih berada di sini, kita bisa spekulasi buy. Nah, kita lihat yang ini chart MS-nya, stokastiknya sudah menurun, tapi masih di area 20 dan 80 ya, artinya dia masih punya power. Ini lalu dia mulai mulai crossing dan mulai ke bawah kepalanya ya, memang kurang oke. Di sini kelihatan ekor, jadi memang ada yang ini, mungkin ada yang pungut ya, ada yang bow. Di sini ada support yaitu di 208. Nah, kalau teman-teman yang mau entry bisa di dekat-dekat situ karena resikonya jadi lebih kecil. Jangan lupa tetap stylenya adalah kita bermain swing pendek dulu atau fast trade. Ini kan masih uptrend ya, masih oke sebetulnya. Tapi kalau dia jebol sini, jebol 208-nya, itu jadinya kurang oke lagi karena dia pertama patah trennya, lalu juga patah dari support resist horizontalnya ya, jadi kurang oke. Ada potensi dia akan bergerak sideways, yaitu sebesar ini ya, ekornya saya nggak usah hitung karena jadinya takutnya false. Ini kalau teman-teman mengharapkan jual di sini terus gak dapet, ternyata malah jadi nyangkut. Di sini aja, ini adalah supportnya 208. Ini angkanya di berapa? Teman-teman cek sendiri ya di aplikasi online tradingnya. Ini bisa teman-teman buy on support dan sell on strength di dekat sini. Seperti itu strateginya. Ya, dia kemungkinan akan bergerak sideways. Lalu untuk TDPM kemarin itu sudah muncul sinyal segitiga merah.
entry-nya di sini sampai sini ini lumayan ya cuannya. Wah, berapa persen itu, puluhan persen sepertinya. Cuma di sini udah nggak kelihatan karena kemarin keluar sinyalnya. Kalau kemarin kita cek TDPM-nya, ini mungkin kelihatan ya berapa persen profitnya. Ini karena sudah nggak ada sinyalnya, sudah none, maka dia nggak kelihatan profitnya. Lalu untuk pixelnya itu merah 1 karena memang dia juga lagi koreksi, dan powernya, momentumnya sudah mulai nggak ada ya, sudah mulai nggak ada. Nah, ini potensi dia akan bergerak sideways dulu. Nah, jadi segitiga merah ini sebenarnya menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari potensi sideways yang terlalu lama. Seperti itu. Nah, ini nih sideways-nya lama nih. Itu tidak ada momentum. Kalau kita entry-nya di sini, itu sudah ada mulai nih kayak gini ya. Sudah mulai ada momentum kecil-kecil. Ini kita bisa spekulasi buy. Ketika dia muncul semakin membaik, jadi dari biru muda menjadi biru benhur, itu kita bisa tambah lagi porsinya, apalagi pixelnya juga masih baik. Nah, ini lumayan ya jadinya, tuh tiba-tiba jreng gitu. Kalau dia nggak ada momentum, walaupun ada sinyal segitiga hijau, maka dia belum ada power untuk naik, seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang menemukan chart seperti ini, kalau dia bintik-bintik pink, itu bisa di skip dulu, tunggu sampai ada momentumnya seperti ini lalu spekulasi buy ya, biar nggak nunggu kelamaan. Ini adalah support resistnya, kita cek dulu indikatornya, stokastiknya menurun, tapi karena ini masih trennya naik, ini juga masih naik tapi dia rapat, memang karena dia lagi koreksi ya. Ini ada gap di sini, gap itu waktu bikin gap dia volumenya tinggi juga, jadi ada gap yang bisa ditutup, kadang gap itu nggak selalu ditutup juga. Nah, ini ada potensi dia akan bermain sideways-nya seberapa, mungkin sideways-nya segini. Nah, teman-teman yang mau spekulasi, saya baru lihat ya, ini total transaksinya hanya 2,8 M, jadi kurang liquid. Jadi kalau teman-teman yang masuk saham ini itu bermain fast trade aja saran saya. Dan kalau mau spekulasi buy-nya harus di sini. Terus ini harus cek lagi kondisi indikatornya ya, saat dia turun sampai ke sini harus dicek kembali indikatornya apakah masih oke. Karena ini deket support, sebenarnya masih bisa spekulasi buy, tapi kalau ada buangan yang banyak, maksud saya kalau misalnya indikatornya mulai tetap stokastiknya menurun, ininya mulai menurun, dan misalnya momentum yang di sini sudah mulai berubah menjadi merah, nah itu ya jangan entry, walaupun dia di dekat support, itu beresiko sekali ya, karena sahamnya itu nggak liquid. Kalau dia nggak liquid, artinya bid overnya tipis, nanti teman-teman mau masuk malah nyangkut, bisa beli nggak bisa jual, seperti itu. Jadi harus dipantau lagi. Ini saham high risk ya, saya tekankan. Teman-teman kalau yang belum punya barang dan nggak terbiasa bermain fast trade, saham-saham seperti ini yang tidak liquid sebaiknya dihindari. Cari aja saham-saham yang lagi menarik. Ini IHSG lagi koreksi dan ini merupakan kesempatan yang baik kalau teman-teman punya cash untuk buy on weakness saham-saham blue chip. Nah, jadi harus pasang mata elang kalau misalnya ada saham blue chip seperti banking, BBRI, BBNI, BMRI atau BBCA yang terkoreksi sampai dalam, misalnya sampai 4%, 5%, itu langsung serp seperti itu. Jadi daripada teman-teman fokus ke saham seperti ini yang tidak liquid, dan kalau teman-teman nggak terbiasa bermain, itu akan jadinya stres, malah bisa kapok bermain trading. Jadi hindari ya bagi teman-teman yang tidak terbiasa bermain saham-saham high risk. Ini kesempatan baik untuk serok bow, buy on weakness saham-saham blue chip. Lalu kita masuk ke saham Friend. Ini kayaknya belum lama, saya baru analisa ya. Ini udah lama banget tidak keluar sinyal ini. Walaupun total transaksinya masih ada lumayan 25M itu, tapi ini saham high risk juga. Ini sinyalnya masih belum oke. Untuk indikator ininya juga masih merah, walaupun merahnya kecil ya.
Nah, jadi kemarin memang saya sempat analisa bahwa ini spekulatif buy saat dia berada di dekat support. Tapi kita cek lagi, ini MACD-nya masih menurun. Lalu stokastiknya, terutama stokastiknya ya. Stokastiknya masih bermain di area 20. Ini area oversold. Nah, selama dia bermain di area oversold itu kemungkinan besar dia nggak punya kekuatan untuk naik. Jadi harus dia bisa tembus ke atas 20-nya di stokastiknya ini, baru dia punya kemampuan untuk naik. Di sini. Ini saham-saham high risk. Jadi kalau yang nggak terbiasa dengan saham high risk, saran saya hindari aja ya. Dan kalau dia sampai jebol ini supportnya, ini di 87 supportnya, teman-teman sebaiknya out dulu. Karena resikonya lumayan ya, seperti itu. Dalam juga ini, lumayan dalam. Oke, kita masuk ke saham zinc. Saham zinc ini juga saham yang high risk. Total transaksinya lumayan nih, sudah mulai jadi 30M. Saham zinc ya, ini sudah ada sinyal segitiga. Profitnya sebesar 3%. Pixelnya merah 1, jadi agak masih kurang oke. Ini sudah mulai muncul momentum tapi biru muda kecil aja. Nah, ini transaksinya sudah mulai. Jadi kalau teman-teman paling saya nggak ini sih ya, saya kurang oke menurut saya untuk saham-saham high risk. Saya khawatir teman-teman nyangkut, jadi khusus teman-teman yang udah terbiasa dan ahli aja bermain di fast trade di saham seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang belum punya, hindari aja deh, cari saham-saham lain yang lebih liquid, FA-nya bagus, dan memang lagi koreksi. Jadi saham-saham blue chip di saat IHSG koreksi itu teman-teman bisa siapkan cash untuk beli itu aja. Walaupun teman-teman nyangkut, itu paling enggak beberapa bulan bisa balik modal lagi. Tapi kalau saham seperti ini, teman-teman nyangkut dia ke 50 dan tidur, ya teman-teman nggak bisa berbuat apa-apa ya. Ini di sini support, saya zoom dulu. MACD-nya memang menanjak. Stokastiknya juga masih berada di area antara 20 dan 80, artinya dia masih punya power. Kecuali dia turun ke bawah 20, kayak di sini ya, dia nggak punya power untuk naik. Ini kita lihat, jangan sampai dia jebol dari candle hijaunya ini. Nah, kalau sampai jebol candle hijau itu, dia akan bermain di sini nih. Apakah teman-teman mau nyangkut di begini dan begitu lama ya? Ini hampir 1 bulan sepertinya. Nah, saran saya daripada uangnya nyangkut di saham-saham seperti ini, mendingan dibeli saham yang lebih baik ya, saham-saham yang lebih oke. Nah, ini kalau yang nyangkut silakan pertimbangkan mau SOS atau mau CL, silakan. Teman-teman yang belum punya barang, saran saya hindari aja saham-saham high risk. Tapi kalau tetap mau berspekulasi, mau berjudi, itu bisa entry di dekat support, sell begitu sudah cuan. Mau cuan berapa persen juga langsung jual aja. Kita masuk ke EXCL. EXCL kita bisa lihat dia mulai ininya menurun ya. Ini adalah channel trend. Jadi untuk warna itu bisa diabaikan, yang penting kita lihat trennya. Ini untuk memudahkan kita melihat tren. Kalau ini tren naik, kalau ini sudah mulai masuk tren menurun. Jadi sinyalnya sudah sell, jadi nggak ada. Ini juga statusnya none, seharusnya tidak punya barang lagi di sini. Pixelnya merah-merah masih kurang oke, dan hari ini momentumnya menjadi merah. Dari merah yang berbentuk peach atau orange ini menjadi merah ya, merah darah. Itu artinya kurang oke. Kalau besok dia semakin begini lagi, itu semakin tidak oke ya. Jangan entry dulu di saat seperti ini. Ini kita lihat EXCL, dia memang sudah di dekat supportnya yaitu 2250. Namun ini high risk sekali ya, beresiko.
karena ininya menurun. Ini saya zoom dulu. Kenapa saya bilang high risk? Karena ini sudah mulai menurun dan dia memotong ke 20 ya, area 20. Jadi itu sudah masuk area oversold. Bukan berarti begitu masuk area oversold teman-teman beli. Justru masuk ke area oversold dia nggak punya kemampuan untuk naik. Walaupun dia berada di dekat support dan dia masuk ke area oversold, itu resikonya sangat tinggi sekali ya. Ini seperti menangkap pisau jatuh. Seperti berjudi, jadi bisa aja dia naik, bisa aja dia enggak, karena dia ininya stokastiknya menurun kepalanya dan di area 20. Berbeda kondisinya kalau dia di dekat support dan ininya memotong ke atas, itu masih ada potensi kita bisa fast trade, cuan kabur seperti itu. Ini kita lihat ya buktinya, ini di sini dia naik, itu di mana, itu di area candle ini ya, kurang lebih ya di sini. Nah, cuma MACD-nya masih menurun, tapi ketika dia masuk ke area 20, kita masih bisa cuan kabur. Nah, ini sedangkan dia ini turun, memang dia di dekat support tapi stokastiknya tidak mendukung. Artinya ini sangat beresiko tinggi sekali. Dia bisa aja dia jebol. Kenapa dia bisa jebol? Ini ada potensi dia membentuk pattern ini ya. Jadi kurang oke. Hindari aja dulu saham EXCL ini. Lalu kita masuk ke PTPP. PTPP ini sudah muncul sinyal segitiga merah dan statusnya non ya. Pixelnya juga merah-merah, itu artinya tidak oke. Sudah mulai merah-merah juga tidak oke, walaupun merahnya kecil-kecil. Ini masih masuk area sideways sih. Nah, coba kita cek yang satunya lagi. Nah, ini sudah masuk area sideways. Ini MACD-nya masih rapat-rapat dan lurus, itu gak menarik ya. Untuk stokastiknya masih menurun juga dan bahkan dia menuju garis 20-nya nih. Kalau dia sampai ke bawah sini agak kurang oke kepalanya. Ada potensi dia akan bermain sideways. Coba kita tarik trennya juga ini walaupun pas-pas, tapi kalau jebol itu artinya sudah kurang menarik ya. Nah, ini kalau kita tarik, ini memang ada ekor, artinya ada dorongan dari market, tapi kita nggak tahu ya seberapa kuat. Itu volumenya hari ini juga kurang oke, walaupun dia ada dorongan masuk, tapi masih kurang oke, volumenya kecil. Jadi potensinya dia bisa bermain sideways di area sini dan sini. Resistnya di 1060, tapi di sini bisa menjadi resist lagi yaitu 995. Ini resist ya, resist, dan supportnya di 880. Jadi supportnya di 880. Ada potensi dia akan bermain sideways di area sini dan sini. Teman-teman bagi yang masih tertarik dengan PTPP, mungkin bisa spekulasi buy saat dia mendekati area supportnya. Tapi ini jadinya bukan untuk di hold lama-lama ya. Ketika kita entry di dekat support, karena dia bermain sideways, entry di dekat support, begitu cuan dekat resistnya kita sell aja. Sambil menunggu dan melihat bagaimana indikator-indikatornya, apakah ada perbaikan atau enggak. Dan juga jangan lupa pantau chartnya properti dan juga IHSG-nya kita harus pantau ya. Kalau indeksnya menurun dan koreksi ya mungkin agak susah dia juga untuk naik. Kita masuk ke UNVR, ini adalah saham konsumer. Ini biasanya saham-saham yang lumayan defensif. Hari ini dia muncul segitiga hijau. Pixelnya juga dua-duanya hijau, namun belum ada momentum. Jadi ini berpotensi dia akan bermain sideways. Walaupun dia sudah berada di atas MA200-nya nih ya, tapi dia masih sideways nih. Hari ini status buy-nya dengan profit 2,2% sudah. Seperti itu. Bagi yang sudah punya UNVR, saran saya sih cuan bungkus dulu. Kita lihat ini untuk slash MS-nya, untuk support resist-nya. Kita lihat ininya ya, MACD-nya masih mendatar.
kecuali dia MACD dia membaik, nah itu kita boleh hold dan bermain swing. Tapi kalau MACD seperti ini kita jangan hold lama-lama, kita jangan terlalu swing lama. Ini cuan bungkus aja dulu saat ini. Saya zoom dulu indikatornya untuk melihat stokastiknya juga ini masih menurun, walaupun terakhir dia ada kenaikan ya, dan ini agak menaik. Tapi menurut saya MACD-nya belum oke, belum ada momentum, jadi sementara dia akan bermain sideways kecil. Bisa di sini, sideways besarnya di sini. Saya zoom dulu. Nah, ini sideways kecil, support di 8070, resistnya 8450. Tadi closing di 8400 ya. Kalau teman-teman yang mau take profit silakan. Jadi bermain fast trade dulu. Jadi take profit di sini, lalu kita entry lagi, bisa cicil, beli di sini sekali, dan kalau dia jebol kita bisa beli lagi di sini. Untuk kemudian kita sell on strength lagi. Tunggu sampai dia ada perbaikan, misalnya MACD-nya naik, lalu stokastiknya juga naik. Ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya. Tapi selama dia tidak ada perbaikan dari indikator-indikator, maka agak sulit dia untuk naik ke atas ya. Kita bermain fast trade aja dulu, atau bermain swing pendek. Jangan di swing terlalu lama, kecuali indeksnya lagi bullish dan sahamnya juga bullish, itu kita bisa bermain swing long. Kita masuk ke composite. Composite-nya kita lihat dulu indikatornya, pixelnya tidak oke ya, merah dua-duanya. Lalu hari ini mulai muncul bintik merah nih, saya zoom ya, bintik merah. Ini kurang oke ya, bintik merah. Jadi berpotensi seperti di sini nih. Ini mulai bintik merah seperti ini. Tuh di sini. Ada potensi dia akan bermain sideways. Ini mari kita lihat. Saya zoom dulu. Nah, ini dia akan bermain sideways. Masih bermain sideways ya. Kemarin saya ada tarik garis di sini. Jadi ada dua kondisi, antara dia akan memantul, jadi bermain sideways-nya di sini, atau dia akan segera jebol ke bawah dan langsung ke support yang di sini. Nah, kalau sampai dia jebol dan atau bisa jadi yang ketiga kejadiannya, bisa jadi dia bikin ekor lagi. Misalnya dia turun ke sini lalu dia kembali naik lagi ya. Karena banyak nih yang ngincer nih di area support ini. Nah, jadi berpotensi dia akan bermain sideways, bisa jadi dia naik, dia turun, membentuk ekor lalu naik kembali di sini. Itu bisa aja. Jadi teman-teman harus pantau, pasang mata elang, menunggu ketika dia koreksi ke sini, teman-teman bisa mulai cicil beli saham-saham blue chip. Nah, saham blue chipnya apa aja? Itu biasanya saham-saham banking ya, atau saham-saham defensif seperti UNPR, ICBP, saham konsumer. Nah, itu teman-teman boleh mulai. BBRI, BBCA, tapi ini sahamnya udah mulai agak mahal. Yang masih agak murah itu BBNI dan BMRI. Itu teman-teman bisa mulai banking ya. Kalau saham yang atau banking, ada satu juga yang agak menarik, yaitu ini. Nah, ini teman-teman coba analisa sendiri ya. Kalau tertarik itu bisa coba spekulatif buy. Dan pantau saham-saham blue chip lainnya di saat indeksnya terkoreksi di dekat-dekat support ini. Lalu untuk di hold kah? Menurut saya tidak ya. Saat kita koleksi, kita serok saham-saham blue chip di area sini, kita jangan bermain swing long. Kita sell on strength saat sudah cuan. Jadi koreksi, beli di sini, sell on strength, karena kita belum tahu akankah dia langsung naik. Jadi bisa jadi dia swingnya jadi sebesar ini ya, yang tadinya swing pendek di area kotak sini, bisa jadi dia swingnya menjadi besar. Ini kita harus lihat lagi kondisi indeksnya seperti apa, baru kita bisa menyesuaikan strategi kita. Ini saya ada menggambar saya bikin charting sendiri. Saya menunjukin untuk level-level penting menggunakan Fibonacci. Ini saya menggunakan trading view saya dengan ID yang sama. Teman-teman kalau mau follow juga silakan. Ini level Fibonacci-nya, level-level penting
Jadi di sini ada level pentingnya yaitu di 5067 dan juga level pentingnya di sini ya, di level 618. Jadi suatu chart kalau saham-saham atau indeks yang lagi naik uptrend dan mengalami koreksi sampai 0,618 itu artinya dia masih koreksi wajar loh. Jadi bayangkan kalau baru koreksi 2% seperti kemarin itu kita sudah ngap-ngap. Bayangkan gimana dia kalau koreksi terus ke arah sini. Nah, padahal itu sebenarnya masih koreksi wajar. Jadi jangan lupa selalu update dari situasi komposit kita, IHSG kita, dan selalu strategi ya, trading plan kita harus selalu siap. Kita harus bereaksi, cepat bereaksi, mengikuti situasi. Nah, ini saya zoom tampilannya, yaitu ini kemarin kan saya bilang dia akan bermain sideways. Di sini ada level support dan level support, dan ini ada level pentingnya di 786. Di bawahnya juga ada lagi. Ada potensi dia akan segera mengarah ke bawah nih. Nah, tapi kita tetap harus pantau komposit kita situasi seperti apa. Apakah dia akan nggak jadi ke bawah, masih bermain di box ini dan segera naik, atau dia ke sini lalu naik, atau dia akan ke sini lalu naik, atau malah dia jebol dan segera ke 618-nya baru dia mampu naik. Nah, ini kita harus jangan lupa update terus komposit kita seperti apa untuk kita bereaksi, strategi manajemennya harus seperti apa, seperti itu ya. Kalau teman-teman suka dengan video-video ini, silahkan di-share ke temennya agar bisa ikutan belajar. Jangan lupa join Telegram untuk request saham-saham lainnya. Sampai jumpa di video-video lainnya, dan thank you bagi teman-teman yang sudah menonton video ini.